wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah, semoga tetap sehat dan semangat. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik yang asyik dan menyenangkan tentunya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, gunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, jaga jarak aman, tetap konsumsi makanan bergizi seimbang, dan tetap gembira. Anak-anak, pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari peristiwa dalam kehidupan dari tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 1 dan 2. Diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak dapat menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya. Kemudian menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Sebelum melanjutkan menyimak video pembelajaran ini, mari anak-anak kita berdoa dulu. Jika sudah, sambil menyimak video pembelajaran nanti, anak-anak bisa membuka buku siswa tema 7, subtema 2 pada halaman 77. Agar lebih memahami materi pada hari ini, mari anak-anak kita simak video pembelajaran berikut ini. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 1 dan 2. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidaklah mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10:30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno.
Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam rangka upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Anak-anak yang hebat dan bersemangat belajarnya, mari kita simak sejenak pembacaan teks proklamasi berikut ini ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Banyak sekali peristiwa yang terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi merupakan catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Di antaranya adalah peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 tepat waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya adalah untuk mendesak golongan tua agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan yang ditengahi Ahmad Soebardjo, menjelang malam hari, kedua tokoh, Bung Karno dan Bung Hatta, akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11 malam. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Soebardjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga
disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, anak-anak yang hebat dan bersemangat, kita telah tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 tepat. Bagaimanakah ya kira-kira cuaca udara dan suhu pada saat itu? Kira-kira panas ataukah dingin ya, Nak? Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal itu juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda adalah air panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan air dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas dari yang bersuhu tinggi. Kita juga bisa mengamati peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor. Kita bisa melihat pada pagi hari nampak titik-titik air pada daun atau rerumputan. Titik-titik air itu namanya embun. Ketika sudah siang, maka embun-embun itu akan menguap terkena sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Contoh perubahan wujud benda yang lainnya adalah mencair. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut dengan mencair. Contoh peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas, misalnya mentega yang dipanaskan, logam yang dipanaskan pada suhu tinggi, dan lilin yang dipanaskan. Ternyata banyak sekali anak-anak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda karena kalor. Bahkan di sekitar rumah kamu akan menjumpai peristiwa itu. Nah, bagaimanakah dengan peristiwa sebelum, saat, dan setelah pembacaan teks proklamasi? Peristiwa apa sajakah yang terjadi? Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan.
Kegembiraan rakyat Indonesia pada saat itu seperti yang digambarkan dalam lagu yang berjudul Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar. Yuk kita simak lagunya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat Sidik dan Umbara. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Nah, anak-anak yang hebat, dapatkah kira-kira kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka tadi? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Tahukah kamu, Nak, apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerakan tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pola lantai. Ada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Pola lantai pada karya tari tunggal berbentuk tegak lurus,
atau miring lurus. Sedangkan pola lantai pada tari berpasangan berbentuk berjajar atau sejajar. Untuk pola lantai pada bentuk karya tari kelompok adalah berbentuk lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Wah, pasti seru ya anak-anak, andaikan kita bisa menari bersama teman-teman sambil diiringi lagu Hari Merdeka. Dengan mengetahui peristiwa proklamasi tadi, kita menjadi makin mengetahui bahwa diperlukan usaha keras dan pengorbanan yang besar untuk meraih kemerdekaan dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelajaran yang dapat kita petik adalah kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang utama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya dalam kehidupan masyarakat, kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Anak-anak semuanya merupakan generasi penerus bangsa. Kalian semua harus dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Jika anak-anak belum paham, silakan disimak kembali video pembelajarannya. Sekian, sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.